Saat ini saya berada di Terminal 1C. Buat kita, saya biasa jadi penumpang di Terminal 1C dan mungkin Anda semua juga pernah terbang dari Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten ini. Dan kita semua mungkin yang sudah tahu sebelumnya seperti apa, lalu afternya sekarang seperti apa, pasti bisa ngerasakan bagaimana Terminal 1C ini sangat bertransformasi, tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai heritage atau nilai-nilai tradisional yang ada di bandara ini. Jadi ini tuh perpaduan banget transformasi ini antara etnik-etnik bandara 1C sebelumnya, tapi juga lihat deh, terasa mewah, nyaman, bersih, dan terang. Kita lihat lagi yuk bagaimana terminal di 1C di Soekarno-Hatta ini bertransformasi. Pak Wadirut, Incheon Airport. Makasih. Pak Wadirut, Ya. ini sudah bicara bagaimana ini tuh saya akrab banget sama bandara ini. Oke. 1C. Ya kan sejak kecil sampai sekarang. Nostalgia dong ya? Nostalgia. Nostalgia. Saya juga akrab sama Barong ini. Ini Barong Ya kan, dari tradisional, awal bangun ke Japapaya. Tapi Pak Wadirut, saya harus akui ya, ini tuh bertransformasi banget loh. Oke. Merubah wajah Terminal 1C. Mungkin dulu ya Pak Wadirut ini, mohon maaf ya, ini saya pribadi bilang kalau dulu rasanya kayak suram, kusem gitu ya, kuno. Tapi sekarang tau nggak, nilai tradisionalnya tetap ada. Si Barong ini saya udah akrab juga, tapi modernnya terasa banget gitu. Nyaman, terang, Lebih impresif. rapi, impresif. Makasih. Ini mempertahankan Iya. tradisional kita ini luar biasa loh Pak Wadirut. Jadi ini kan Ide untuk mempertahankan heritage bandara kita ini yang kan lama. 40 tahun ya. 85 ya? 85. Nah, ikon-ikonnya salah satunya Barong ini. Iya, Makanya ini ikonik banget. Barongnya dan ini terakota. Terakota. Itu salah satu ikonnya di Terminal 1C ini. Iya. Jadi pada saat kita diskusi konsep, kita ngelihat bahwa yang membedakan Terminal 1 dengan terminal lain itu apa sih? Iya. Adalah keindonesiaannya. Nah, kalaupun kita mau revitalisasi, mau beautifikasi, ya keindonesiaan tetap dipertahankan. Iya. Tetapi ada masuk unsur nuansa modernnya gitu. Kita menyadari bahwa pengelolaan bandara hari ini itu bukan hanya sekedar operasional, tapi harus memberikan customer experience. Dan untuk customer experience itu ekspektasi pelanggan tuh selalu more than dari apa yang kita provide. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah detail. Kuncinya detail. Jadi kalau misalnya kita nggak detail, pasti kita keterlewat. Tapi kalau kita detail, kita bisa selalu memastikan bahwa oh iya ini sesuai dengan yang memang kita rencanakan, perawatannya juga detail. Kemudian ya kalau perawatannya detail, pasti long term penggunaannya. Iya. Tapi yang saya bayangin perawatannya lumayan ya Pak Wadirut. Ya ini pasti membutuhkan biaya perawatan yang mahal ya, yang cukup tinggi ya. Komitmen itu Pak Wadirut. Betul. Bagaimana kemudian komitmen Incheon Airport tetap melakukan perawatan secara detail tadi yang Pak Wadirut sampaikan. Kita punya transformasi, salah satu pilarnya adalah people. Jadi memang dalam konteks people ini, people yang melayani maupun people yang merawat. Jadi kita customer centric ya, bagaimana memberikan pelayanan kepada customer. Sehingga knowledge maupun dari sisi pelatihan-pelatihan yang kita berikan, itu juga termasuk sampai ke perawatan. Fasilitas-fasilitas yang ada juga kita perhatikan gitu. Jadi memang kalau tadi Mbak Eli sampaikan, ini pasti butuh biaya yang besar segala macam. Biaya investasi bandara kan investasi besar ya. Karena investasi besar, cara berpikir kita adalah jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya tapi tidak mendapatkan hasil yang optimal. Pak Wadirut kita lihat lagi yuk. Boleh, sama. Ini nih Pak Wadirut, nilai ini ya yang Terakota ini ya. terakota ini ya, ini Terakota aslinya banget ya. Batu bata ini, terus ini Gak kan apa-apa, kayak kita nggak pakai Pak Wadirut, apa-apa. ini kan kayak dipoles satu-satu ya kan? Ini kan ada masih detail-detail yang ini dilakukan masih yang oleh. usia 40 tahun. Yang ini nggak dihantim. Ternyata indah gitu ya. Iya. Dan ini nggak ada di bandara-bandara lain. Makanya Pak Wadirut ini tuh lagi-lagi nih saya bertestimoni ya. Dulu saya merasa ini kuno, jadul gitu. Ternyata sekarang kalau disentuh dengan baik gitu ya, Looks-nya jadi ternyata lain ya. jadi lain Ambience-nya gitu. jadi beda Iya, ya. ambience-nya jadi beda. Itu sih, menurut saya itu brilian sih.
kita kepuasan pelanggan tuh dari sebuah ini buat kami gitu ya. Iya. Jadi ya memang karena tagline kami melayani sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya, sepenuh hati juga gitu. Sepenuh hati juga merawat tempat ini ya. Peli ini bisa nikmati terus nih. Nanti kalau udah naik ke atas nih, sisi Iya. kanannya tuh retail, sisi kirinya Pak Wadirut, Pak Wadirut tahu Betul, aja ya, saya tuh iya. senang banget di Terminal Iya. 1C. Terus terang Pak Wadirut ini pribadi ya, compare sama Terminal T3 karena sudah biasa mungkin ya. Jadi ketika merasakan Terminal 1C ini saya selalu ingin explore dan masih exciting. saya menganjurkan silakan explore, Iya. tapi saya mengingatkan jangan lupa sampai ketinggalan pesawat ya. Tentang Pak Wadirut, urusan explore sendirian itu saya paling menikmati. Saya jalan Oke, dulu ya. Mbak Eli, makasih Pak ya. Wadirut. Makasih. Ibu Dirut Mbak Eli, Injourney apa kabar? Indonesia. Nice to see Ini you. ya, Welcome. Terminal 1C ini nggak jadi penumpang pun Ibu, saya selalu kesini. Ini testimoni ya, jujur. Kenapa? Karena di sana banyak tempat makan favorit saya. Iya. Ibu Dirut, ini Terminal 1C, pertama kali saya juga terkaget-kaget. Ingat nggak? Saya juga sempat DM Ibu. Ya nggak Bu? Lihat deh, ini lampu-lampunya. Saya bilang, wow ini luar biasa. Ya kan Bu, ini betul-betul amazed loh Bu. Saya melihat itu, ini tuh indah banget. Indahnya local heritage, Local heritage ya. tradisional, Indonesia. nuansa. Iya. Bagus lagi ada suara-suara gamelan ya nanti. Waktu itu lagu-lagu tradisional. Iya, betul, Ya betul. kan? Heeh. Nah, ini lampu-lampu saya videoin, terus saya kirim ke Ibu Iya, Dirut, ingat betul. nggak? DM Ini bener-bener itu pas baru buka. Pas Mbak Eli DM tuh pas baru buka. rezeki Baru- saya. Iya, baru satu Karena bulan. Ini hari kan baru satu itu bulan. Baru satu Baru bulan. 3 minggu ya. Ya makanya rezeki saya begitu jadi penumpang mau terbang dan terkaget-kaget sama Terminal 1C. Iya. Saya tahu banget bagaimana sebelumnya dan sekarang. Iya. Transformasi banget. Dan Bu tau nggak? Iya. Di IG, di TikTok viral banget. Bukan aku aja yang rajin posting, tapi ternyata teman-teman penumpang-penumpang mungkin masyarakat Indonesia mungkin punya testimoni yang sama. Iya. Bagaimana melihat ini bandara indah Iya. Aku Jadi bilang konten ini organik ya. Jadi dan organik ya Bu, viral banget. Itu organik viral banget kan? Organik, konten Tuh. organik semua. User Tidak iya kan konten nggak semua di dari boosting, dia. benar-benar Iya. organik. Iya. Ibu, aku melihatnya ini seperti transformasi ini karena saya mengenal Ibu Dirut Injourney. This is your transformasi ya. Ini tuh menurutku representasi you. Elegan, cantik, global, energik, optimis. Ya Bu ya? Ya, ini kita ingin memang sebenarnya ini kan Heritage Airport tahun 1985. Dan jadi konsepnya kita ingin mengembalikan ke Heritage Airport yang memang Indonesia banget, sangat Indonesia. Dan budaya Indonesia ini kan sebenarnya luar biasa. Dan bagaimana kita bisa membawa soul ke suatu tempat, suatu destinasi, itu yang ingin kita bawa. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini mengembalikan ke tahun 1985, tapi mengelevate modern, tapi modern yang bergabung dengan heritage. Iya. Jadi kayak chandelier ini asli. Iya, chandelier ini asli. Asli. Sebelumnya ini kan sudah ada, saya ingat. Sudah ada. Jadi kami poles lagi, kembaliin lagi, dan waktu itu pengrajin dari Boyolali. Ini kami kembalikan ke Boyolali. Iya. Oleh pengrajin dipoles satu-satu, ada puluhan chandelier, terus kami pasang lagi. Ibu maaf ya, dulu menurut saya ini tuh dulu ya agak kuno gitu kan ya. Terus waktu sebelumnya ya, sebelum Iya. transformasi ini kan Terminal 1 ini menurut saya tua. Ya kan? Kotor kesannya. Kotor kesannya. Ya suram lah ya. Suram ya. Nah sekarang buat transport, justru itu ide brilian banget. Sebetulnya mengembalikan, ya kan? Nggak perlu perubahan besar, justru mengembalikan. Tapi itu brilian banget sih Bu. Iya, iya. Jadi kami juga pastinya cat ya, warna-warnanya. Memang kita kembalikan tapi warnanya kita redesign. Jadi misalnya batu bata merah kita gabung dengan warna, ini kan warna kayu, coklat. Iya. Lalu kita beri extension di commercial, yang Mbak Eli waktu itu DM saya, itu di commercial area. Iya. Itu extension. Dan ini pertama kalinya di bandara kita menggunakan mix. Jadi pengantar pun bisa makan bareng. Iya loh. Ini pertama kali. Padahal biasanya kan sudah pintu depan aja, sudah langsung blok, Dada-dada. hanya penumpang aja. Betul. Sekarang ini tuh saya merasakannya Cozy ya. cozy, berasa di mall, tapi jujur ya, maksudnya lebih indah, maksudnya memang indah gitu ya, nuansanya tuh benar-benar kayak di pusat keramaian. Iya. Tapi tadi
cantik dan ternyata nggak penumpang aja bisa menikmati ini. Dan iya Bu ya, Betul, iya. selama ini memang sudah sebulan dibuka. Sebulan dibuka dan ternyata memang jadi satu kita lihat habitnya, kalau dulu mungkin orang rush ke airport. Sekarang dengan adanya T1C ini orang agak mau duduk. Itu kayak dulu. ngomong sama aku tuh, berapa kali aku mau terbang, aku tahu aku mau terminal 1C jadinya ya. Jadinya. Lalu akhirnya kan ya udah terminal 1C, terus pingin nongkrong dulu di Nongkrong sini. dulu. Jadi berlama-lama. Iya. Ngopi, makan, Iya. kita ada retail area juga, bisa belanja. Jadi bisa ngobrol dan memang itu kan habit dan ini dampaknya untuk perputaran ekonomi kan juga baik sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya kita ingin achieve. Jadi tidak hanya perbaikan secara kosmetik, tapi kosmetiknya itu berdampak terhadap ekonomi. Karena dengan itu spending per pax-nya menambah, bisnis juga jadi laku gitu. Jadi itu yang ingin kami capai juga sih. Jadi kami sebutnya non-aero revenue untuk bandara. Ibu Maya, ini buat saya juga pribadi ya, melihat bagaimana kemudian ini kan pusat keramaian. Ya. Jalur transportasi kita untuk terbang. Ya. Artinya kan memang all segmen. Yes. Semua masyarakat yang ingin merasakan terbang lewat terminal 1C. Hmm. Lalu kemudian tadi saya sudah memuji bagaimana ini ada kecerdasan tim dari Injourney Indonesia dan Ibu sebagai dirut untuk kemudian mengembalikan nilai-nilai heritage tadi di terminal 1C. Dan buat saya Bu ya, ada kejelian itu loh. Sementara lihat ya, kayak saya tuh Bu ya, saya tuh termasuk kayaknya Ibu OCD ya. Oh iya, banget. Ada OCD-nya ya, Perfeksionis ya. perfeksionis ya. Ibu saya juga ada lah sedikit ya. Gitu ya, saya lihat bahwa pohon-pohon, saya pikir ini asli nggak ya? Bu saya pegang loh Bu daunnya satu-satu dan mengkilat, rapi, Dilap bersih. Dan daunnya Dan dilap. maksud saya gini Bu, bagaimana kemudian tempat ini menurut saya ya Bu ya, ini Iya. berkelas, ya kan? Bersih, rapi, berkelas. Ya buat orang-orang yang kalangan segmen atas gitu ya, melihat bahwa ini tuh dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik. Ada nilai-nilai yang ingin Ibu Betul. ajarkan Iya. kepada kami soal tadi, Iya. culture ya, soal bagaimana itu tuh terrepresentasi bagaimana Injourney merawat bandara ini Bu. Ya betul. Jadi memang visi besarnya kami ingin bandara ini sebagai wajah bangsa. Wajah ini- bangsa. Iya, karena ini kan gerbang utama ya. Wisatawan masuk pertama first point of entry, last point of departure itu bandara. Jadi bagaimana kita wajah bangsa ini kita terlihat sebagai face and pride of the nation. Saat orang masuk pertama kali first impression-nya bandara Indonesia, wow ternyata Indonesia ini cantik, cultured dan bersih. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu cukup fundamental. Toilet itu kami perhatikan dulu benar. mungkin toilet itu kurang. Nah ini Iya. kami ada program penambahan toilet, pembersihan toilet, bahkan AC dulu mungkin panas AC, tapi kami juga mengganti sirkulasi udara ya, tidak hanya AC tapi sirkulasi udara. Jadi dari toilet sampai sirkulasi udara sampai fisiknya juga. Jadi ini kami perhatikan. Kami melakukan transformasi ini sebenarnya tidak hanya kosmetik, kita menyebutnya 3P. 3P itu premise, people, process. Premise itu pastinya ini ya beautifikasi Ya, ya. dan juga optimalisasi kapasitas bandara. Misalnya contohnya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ini kapasitasnya 55 juta. 55 juta saat ini kita sudah mencapai 55 juta penumpang. Sehingga kita sudah full capacity. Tapi dengan adanya perluasan, rezoning, ini kita bisa menambah kapasitas 30 juta lagi. Kita bisa menjadi 86 juta seluruh Soekarno-Hatta. Dan itu berarti tidak perlu membangun terminal baru. Dengan terminal yang existing, kita bisa merapikan. Jadi ada penghematan sebenarnya. Dengan tidak membangun terminal baru, terminal 4, tapi merevitalisasi dan merenovasi terminal 1, 2, 3 dengan rezoning yang tepat, optimalisasi dari sisi premis. Dari sisi people, ini juga sesuatu yang cukup challenging karena kami mengelola 37 bandara seluruh Indonesia dan sekarang kami sudah merger juga under Injourney Airports Angkasa Pura Indonesia, di mana karyawan itu 37.000. Ya. Seluruh Injourney 49.000. Kalau untuk bandara sendiri totally sekitar 37.000 antara bandara, Injourney Airports dan Injourney Aviation Service untuk menservis bandara. Nah, perubahan culture mindset ini kan juga harus bertransformasi Perubahan bersama culture fisik, mindset, ya. ya. Jadi perubahan fisik tapi juga transformasi dari sisi people, bahwa memang ini ekspektasinya nih standarnya di sini.
Indonesia kita harus bertransformasi secara hospitality. Kami juga berusaha mengajarkan hospitality dengan versi Indonesia, warm, genuine, tapi tetap mengedepankan safety ya, karena biar bagaimanapun kan ini objek vital negara. Tapi kita mentransformasi people juga secara mindset, secara culture, menuju ke hospitality dengan karakter Indonesia. Lalu juga prosesnya operation juga kan banyak melakukan perbaikan, walaupun ini takes time ya, nggak bisa langsung perubahan. Karena ini complicated, Indonesia ini memang negara besar kan, kita 17.000 pulau dengan sekian, dan bandara ini kami menservis 156 juta penumpang setahun, sehingga melakukan transformasi proses itu sebenarnya tidak mudah kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu kita satu bandara, canggih mungkin, tapi satu bandara. Ini kita dengan geographical challenge kita banyak ya. bandara, masih Banyak ada PR bandara, ini 37 masih ada PR juga untuk bagaimana mentransformasi bandara lainnya ya. Bandara yang lain. Dan ini kami lakukan secara proses dari sisi kami menggunakan AI juga. AI ini kami gunakan sebagai data driven technology untuk memperbaiki proses. Contohnya misalnya dengan kita bisa menghitung peak traffic. By hour kami breakdown peak traffic by hour, sehingga kami bisa mengalokasikan sumber daya manusia ini sesuai peak traffic. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu sampai ke baginya butuh berapa, trolinya butuh berapa, sekarang kita punya data. By science juga. By science. Lalu X-ray machine kita sekarang menggunakan ATRS X-ray machine ini per jam dari 200 bisa 500 packs per jam, sehingga antrian berkurang dan juga nggak perlu keluarin laptop, nggak perlu keluarin botol. Itu kan sangat memudahkan passenger, jadi customer journey-nya juga lebih baik. Nanti ke depannya di awal tahun depan akan ada biometrik. Biometrik ini juga kami sedang trial saat ini, jadi udah nggak perlu lagi nanti boarding pass sama KTP, tapi sudah biometrik. Kan udah mata, kan dia udah lihat biometrik kan udah lebih authentic, lebih seamless. Sekarang kan autogate juga dengan imigrasi juga sudah sangat cepat ya, sudah baik. Check-in kita perbaiki juga supaya lebih cepat. Bagasi ini juga sedang kita perbaiki juga biar lebih cepat lagi. Banyak proses yang harus kami lakukan, terus improvement ke depan. Di Injourney kami tidak mau melakukan transformasi itu hanya secara kosmetik. Di luarnya doang, kosmetik tadi kan suka begitu kan. Iya, tapi memang semua fundamental issue, pain points-nya kami coba diagnosa, lalu kami coba urai dan perbaiki. Tapi ya memang pasti tidak semudah membalikan sebelah tangan, jadi mohon bersabar. Jadi karena ini orangnya banyak, karyawannya banyak, penumpangnya banyak, dan kami harus beroperasi sambil memperbaiki, transformasi. Jadi kayak T3 itu kami memperbaiki, mentransformasi semua sambil airportnya masih beroperasi. Yang saya bayangkan berarti kan transformasi itu nggak sekedar kosmetik, memperbaiki bandara, tapi ini juga mentransformasi tim di dalam kan? Para tenan-tenannya sebagian besar favorit. Ya. Bagaimana memilih tenan pun untuk di sini pun kurasinya luar biasa ya? Iya, kami kurasi. Jadi kayak yang ini juga ini pertama kali di Indonesia nih, 100 hours curry. Dari Jepang pertama kali masuk ke Indonesia di sini di T1C. Jadi memang kami kurasi tenant-tenantnya, tapi juga looks-nya kami sekarang ada tenant guideline. Jadi semuanya ada tenant guideline, kami rapikan semua supaya mungkin kalau dulu agak belang-belentong gitu kan, sekarang kami usahakan serapi mungkin gitu. Jadi fitting out-nya juga kami periksa, kami kurasi dan make sure customer tuh enjoy, nyaman memang stay. Jadi sekarang malah banyak yang ya ini berlama-lama nongkrong gitu kan. Nah itu, dan spendingnya juga jadi lebih besar lagi. Ya menarik banget ya bagaimana kemudian bandara yang tadi Ibu bilang ya, kita tuh biasa rush, buru-buru, sekarang jadi tempat yang nyaman buat nongkrong, buat makan kuliner ya, buat refresh gitu ya. Nah itu ide membuat itu menjadi bandara yang seperti ini. Nah lalu Bu tadi Ibu bilang ada 36 bandara lain yang tentu aja kita masyarakat berharap karena ini adalah wajah kita. Ini kan first impression ketika turis mancanegara, apalagi kita bangsa Indonesia merasa ya kita bangga di sini gitu ya, punya bandara seindah ini, secantik ini, dan tetap lokal heritage budaya kita yang dikuatkan. Bu, bagaimana kemudian bandara lain? Plannya? Ya betul. Jadi memang kalau kami di
saya percaya ya, kami di Injourney percaya bahwa memang seeing is believing. Jadi memang ini adalah pilot sebenarnya. Pilot kami ada 2, Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Ini menurut kami salah satu pilot T1C ini yang kami merubah banyak hal dari sisi komersial, dari sisi passenger flow, termasuk pengantar, yang kami harapkan ini bisa menjadi ideal pilot senario untuk kami bisa replikasi di bandara-bandara lain. Ngurah Rai juga sedang kami transformasi. Kalau melihat Ngurah Rai Internasional sekarang juga departure area juga sudah berubah banyak, domestik juga di bagian luar. Nah ini yang kami baru 2 bandara utama. Nah, next-nya ke depannya kami punya program untuk 5 major bandara lalu menuju ke 8 major bandara. Jadi kami dari penumpang terbanyak dulu 8 major bandara, baru nanti masuk ke bandara-bandara yang lain. Jadi kami total ini setahun 156 juta penumpang. Di CGK sendiri 55 sampai 56 juta. Di Ngurah Rai itu 24 juta. Jadi 2 major airportnya ini kami buat dalam setahun ini di 2 itu. Lalu next-nya nanti kami akan menuju ke 5 sampai 8 major airport. Ibu, saya kan tahu kiprah Anda, seorang Maya Watono yang sudah memang kiprahnya internasional dalam hal marketing, ya kan? Anda lah salah satu anak muda Indonesia yang dari sisi itu Anda expertnya, dan saya harus akui itu. Lihat deh ini ya, ini juga buat saya ini cerdas ya. Kok kepikiran gitu? Ini kan semacam ini kan kayak gedek ya Bu, kita sebut ya. Iya, anyaman, ya. anyaman bambu. Anyaman bambu. Terus kepikiran gitu, kok saya melihatnya, aduh ini gemes banget sih gitu ya buat kita, lucu banget, kepikiran buat di atas ini langit-langitnya jadi gedek gitu. Gimana coba cerita idenya gimana? Indonesia tapi modern tapi nyaman ya. Ya kan modern nih dengan dia memang combine modern dan Indonesia. Dan Indonesia ya. Jadi memang saat membangun ini dan merevitalisasi karena kami ingin mempertahankan budaya Indonesia. Jadi kami ingin mempertahankan heritage airport dan ini adalah extension. Saat melakukan extension, kami tidak mau jomplang antara heritage dan modern. Karena kan rata-rata sekarang bandara modern dan kita Indonesia mempunyai culture yang begitu kuat. Kenapa nggak kita tampilkan? Jadi saat extension ini dilakukan, kita ingin ini modern tapi ada Indonesianya. Saya sebagai jurnalis melihat, lah ini kan bandara negara gitu. Ibu Maya kan representasi negara gitu. Bagaimana kemudian transformasi ini juga akhirnya diwakili oleh Bu Maya yang mentransformasi soal kualitas tentang apapun fasilitas publik milik pemerintah. Iya. Jadi memang saya rasa public service ini kan sangat penting ya, layanan publik. Dan itu salah satu alasan saya mau bergabung juga setelah profesional, expert, swasta gitu ya. Tiba-tiba dirayu untuk mau menjadi bagian dari pemerintah, ya kan, memperbaiki standar tadi soal public service dan public area milik pemerintah. Iya, dan itu memang sebenarnya salah satu visi besar kami ya. Kami ingin bagaimana transformasi ini bisa dirasakan secara real, tangible maupun intangible feeling yang didapatkan oleh penumpang, tapi juga at the end of the day dampak ekonominya juga akan meningkat. Dengan adanya perubahan ini, revenue-nya meningkat, meaning non-aero revenue kita juga meningkat, perputaran uangnya meningkat, jadi dampak ekonominya juga besar. At the end of the day kan kita mencari dampak ekonomi juga. Jadi di berbagai transformasi yang kami lakukan, tidak hanya di bandara maupun di destinasi, di kawasan ekonomi khusus Sanur yang kami bangun, di Borobudur dan lain sebagainya. At the end of the day kami juga salah satu KPI-nya adalah bagaimana kami bisa menjadi agent of development for the nation. Dan memberikan dampak development for the nation. Aduh ini kalau sudah soal nasionalisme kita semua sepakat rasanya Bu ya. Nah tapi tadi satu deh pertanyaan terakhir. Ini kan cukup berbeda ya dengan transformasi bandara lainnya di Terminal 3 misalnya, ya kan, yang modern, minimalis. Lalu ini local heritage. Kenapa kemudian terpikir seperti itu? Karena memang bandara ini menurut kami ini adalah sebenarnya jewel. Sudah dibangun dari tahun 1985. Mengedepankan budaya Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan budaya Indonesia ini dengan in an elevated, elegant manner. Ya. Kalau memang bandara lain karena memang dibangunnya lebih baru, ya memang desainnya modern. Tapi yang ini kami sebenarnya Indonesia punya banyak sekali jewel ya, hidden gem di seluruh Indonesia. Sebenarnya kita bisa kembalikan lagi seperti dulu dan budayanya sangat kental. Saya rasa Indonesia ini sepakat lah ya, indah,
dengan nature, Iya. culture yang luar biasa. Nah, kenapa nggak kita menampilkan itu? Karena itu adalah soul Indonesia. Destination without the culture, soul-nya nggak ada. Jadi itu yang ingin kami kembalikan. Buat kita kan karena Indonesia indah Bu ya, jadi menambah pertumbuhan ekonomi 8% Iya, itu iya. salah satunya dari pariwisata kan Bu ya? Betul, betul. Ini ada beberapa kemarin viral turis bilang, ini kok kayak museum bandaranya. Karena ya itu tadi first point of entry, last point of departure. Nah, memang untuk wisatawan nih inbound connectivity ini juga kami tingkatkan karena ya kita tahu lah ini membawa GDP untuk negara ya. Jadi bagaimana pariwisata juga bisa memboost as a backbone of future economic growth untuk Indonesia. Nah, itu kami coba bantu pastinya dengan aset-aset dari Injourney untuk memboost pariwisata. Ini tuh kita belajar ya sebagai masyarakat. Tadi Bu bilang ada quote-quote yang bagus, elegant manner, hospitality. Jadi ini tuh kita semua sebagai bangsa Indonesia belajar ya Bu ya bahwa kemudian nggak sekedar tugas Injourney, tapi kita juga masyarakat lainnya juga menjadi agent of change dan juga menjadi perwakilan bagaimana kita memberikan hospitality kepada bangsa kita untuk meningkatkan turis Indonesia, Bu ya, tourism Indonesia luar biasa, ya. Untuk dampak untuk bangsa dan negara. Iya, makasih loh Bu Maya udah memberikan banyak value. Makasih. Dan mudah-mudahan kita semua belajar dari bagaimana ini tuh tadi representasi wajah Indonesia yang juga akan mewakili tingkat pariwisata kita di mata internasional. Pak Wadirut, ini tuh ya saya sih experience saya sebagai penumpang. Ini saya udah bolak-balik Terminal 1C loh Pak Wadirut. Lalu ini kan saya bicara sebagai experience saya sebagai penumpang. Ini tuh tidak semua penumpang kan di sini. Ini kan memang banyak juga yang non penumpang pun bisa masuk dan mendapatkan experience seperti saya sekarang. Saat dimana dulu bandara itu restrict area banget, hanya yang punya tiket bisa masuk dan dapatkan experience selama menunggu ya kan, masa tunggu menuju naik pesawat. Sekarang ini betul-betul ada experience yang berubah gitu. Belum dilakukan sama bandara lain kan, baru di sini kan, Pak Wadirut. Jadi memang ini konsepnya tuh public area. Public area. Jadi kita kan ngelihat bahwa airport ini kan bergeser ya. Airport tuh bukan hanya sekedar titik keberangkatan dan kedatangan, tapi airport juga harus bisa menjadi sebuah ruang komunal. Nah makanya ini public area di mana yang tidak berangkat itu bisa menikmati area ini. Yang mengantar dan sebagainya. Dan kita kan di sisi kiri kanan kita itu Mbak Eli, itu ada area komersial. Kalau bisa kita sambil lihat ya. Iya. Ini kayak sisi sebelah kanan saya tuh ada area komersial tuh food and beverage. Kemudian sisi sebelah kiri itu ada retail, area retail. Jadi kalau pengantar shopping ya, bisa shopping arcade memang. Sebenarnya tren kita suka kulineran. Betul. Nah, tapi jangan sampai mungkin pernah ngalamin kali ya. Kalau keasikan di shopping arcade malah. Pak Wadirut, ini saya begitu pertama kali menjadi penumpang di Terminal 1C, saya benar-benar, maksud saya memang beneran kaget. Wow, indahnya. Terus saya terkaget-kaget banyak sekali tempat makan yang sebagian besar favorit saya. Akhirnya saya makanlah di sana, nunggu, ngopi dan lain-lain. Pernah dapat experience terlambat. Masuk pesawat. Last call. Ternyata saya pikir, wah ternyata tadi itu mungkin yang harus kita penumpang aware ya, jangan sampai ketinggalan pesawat. Makanya kami dari Injourney Airport juga di pojok-pojok itu selalu menyediakan fasilitas informasi. Iya, nah itu juga testimoni saya sih cukup banyak. Sementara dulu informasi tentang keberangkatan. Jadi PEX tuh harus memang aware juga bahwa walaupun menikmati fasilitas harus selalu lihat gitu. Nah, kira-kira jamnya ini juga PR teman-teman di bandara ya Pak Wadirut, karena tadi dipastikan bahwa di setiap sudut screen itu yang menunjukkan bahwa apakah sudah flight information boarding system, atau mungkin delay atau ya kan gitu-gitu ya. Itu memang betul-betul akurat online datanya. dan akurat datanya. Karena pernah juga sebelumnya ini ya pengalaman saya di situ kadang tidak akurat, ternyata kemudian saya harus nggak ada info apa-apa. Gate-nya di situ ditunjukin, ternyata saya nggak tahu pindah gate gitu. Nah itu yang memang harus PR dari Injourney Airport, bagaimana membuat itu betul-betul update ya. Dan kami memang memitigasi itu ya. Kami mitigasi itu bahwa dengan konsep
desain seperti ini dan tata letak yang berubah dengan sebelumnya, kita memitigasi dengan dibantu dengan teknologi tadi. Sehingga passenger juga tetap bisa mendapatkan informasi yang memang secara ini terintegrasi. Iya, ya. Nah, Pak Wadirut, ini kan transformasi dari bandara kita ya. Ya. Dan ini saya mendapatkan experience yang memang buat saya ini, wow, ini memang transformasi yang membuat kita sebagai penumpang merasakan banyak kemajuan ya, artinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, bagaimana Pak Wadirut kemudian transformasi ini juga dilakukan kepada airport-airport lainnya, bandara-bandara lainnya? Kita itu sejak 9 September 2024, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II itu merger menjadi Angkasa Pura Indonesia. Brandingnya tuh Injourney Airport, Ya. di bawah holding Injourney. Ini bicara seamless. Kita tuh merasakan gini, penumpang itu pengen proses yang tidak ribet, pengen proses yang lancar, tapi dibantu dengan teknologi maupun juga tata letak yang lebih terukur. Nah, kalau di sini dilihat, kalau misalnya yang sebelumnya Terminal 1 itu kan ada satu security checkpoint. Di situ, ya, terminal Sehingga semua orang harus ngantri di situ. Ngantri. Nah, sekarang kita punya security checkpoint itu masing-masing gate nih, Mbak Eli. Iya, iya. Masing-masing gate. Jadi orang tuh nggak perlu terkumpul di satu. Iya. Banget. Jadi dia bisa masuk ke masing-masing dan juga udah diprediksi dengan waktu keberangkatan dan sebagainya. Iya, jadi nah teknologi itu kan sangat bagaimana kemudian kenyamanan kita tadi ya Pak Wadirut. Nah, lalu kemudian soal teknologi tadi, bagaimana biar kita itu juga mendapatkan fasilitas atau mendapatkan pelayanan yang juga tadi masih ribetkah misalnya harus copot-copot, ngeluarin laptop dari tas dan gitu-gitu Pak Wadirut. Ya, KTP, kadang saya juga gini Pak Wadirut ya. Satu, di depan udah minta KTP, lo cocokin. Dua, di sini juga nanti minta KTP. Ketiga, di pesawat, begitu mau masuk pesawat. Keempat, nanti saya di dalam pesawat ditanyain lagi boarding pass-nya. Nah, mungkin bagaimana kemudian saya kadang kalau lagi mood lagi baik saya ikutin, tapi kadang kalau lagi tadi kan udah, sekarang masa minta lagi. Gitu ya, nah itu dong, gitu menurut saya. Kemudian bagaimana teknologi ini juga dan juga hal-hal yang tadi pengalaman saya sebagai penumpang itu nggak perlu seribet itu gitu loh. Sejak 2024 akhir, kita untuk security checkpoint, itu screeningnya kita ada namanya ATRS. ATRS itu Automatic Tray Return System. Jadi kalau misalnya Mbak Eli nih mau berangkat, biasanya kan ngantri dengan X-ray, itu tray-nya cuma satu. Iya. Nah, dengan ATRS panjang ini, juga itu tray-nya jadi 3. Jadi sekali pengantrian itu bisa 3 orang. Kalau sebelumnya cuma 1. Nah, kemudian kalau dari yang sebelumnya itu hanya 2 dimensi, yang ATRS-nya 3 dimensi. Jadi tidak seluruh barang harus dikeluarkan. Kalau nanti ternyata terindikasi ada barang-barang yang kategorinya dangerous good, dia akan terpisah langsung. Jadi langsung dipisahin ke sana ya. Langsung terpisah. Oh iya, aku pernah ngerasain. Nanti kita lihat. Jadi yang tidak aman dipisahin ke sana ke kanan. Kayak berasa di beberapa bandara internasional dia ya. langsung Di luar negeri ya. Sehingga orang tuh nggak perlu harus semua mengeluarkan barang. Iya. Itu dari sisi waktu itu sangat-sangat mereduce untuk antrian. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan alat itu dengan antrian satu jam itu 200 orang, ini bisa 400 sampai 450 orang. Pak Wadirut, Terminal 1C ini sebagai bangsa Indonesia, saya senang lah. Maksudnya bagaimana ini tradisional banget, lokal heritage kita lah gitu ya. Tapi memang akhirnya agak berbeda dengan experience saya di bandara-bandara yang sekarang rata-rata kan. Kan bandara sekarang termasuk Terminal 3 misalnya. Ya kan itu kan hampir beberapa modern. Sebagian besar bandara lain di kota-kota kita di Indonesia kan hampir mirip-mirip kan. Modern seperti itu. Ini perbedaannya lumayan kontras. Dengan kesengajaannya Pak Wadirut ya? Sangat-sangat sengaja. Jadi kan Terminal 1C ini, Terminal 1 lah. Terminal 1 ini ABC kan dibangun tahun 85. Ada beberapa ikon di Terminal 1 ini yang sangat menurut saya tidak ada di bandara lain. Apa itu? Pertama, bata merah. Terakota itu benar-benar khas banget gitu. Jadi kalau kita produksi sekarang pun nggak ada yang seperti ini. Nah, yang kedua, chandelier. Iya, chandelier ini. Kemudian yang ketiga, ukiran-ukiran. Iya. Itu semua kita pertahankan. Kenapa? Visi kita itu ya, visinya Injourney Airport itu menjadi bandara pengelola kelas dunia yang meng-connecting global traveler, tapi with distinctive Indonesian hospitality. Nah, Indonesian hospitality ini kita coba wujudkan bukan hanya dari sisi
keramahan atau people-nya, tetapi juga dari sisi proses maupun premisisnya, infrastruktur. Makanya kalau Mbak Eli lihat nih, chandelier-nya tuh tetap ada. Ini nggak diapa-apain, maksudnya nggak diganti, Iya. tapi kita memberdayakan perajin lokal dari Boyolali untuk Membersihkan. Membersihkan. Diwarnain lagi ya? Dipoles Dipoles lagi. Kemudian ada area-area tertentu yang plafon ya. Mm-mm. Plafonnya itu nuansanya nuansa etnik, Iya. tapi itu sintetis. Itu perajin dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi memang kita pengen distinctive Indonesian hospitality itu kita wujudkan dengan seperti ini. Nah, ada sentuhan-sentuhan modernnya ada sentuhan-sentuhan teknologi sebagai enabler, tapi ya karakter keindonesiannya memang Tetap kita jaga. tetap kita jaga. Pak Wadirut, saya minta diajak Pak Wadirut ke Terminal 3 deh. Boleh. Tetap bagaimana kemudian biar kita bisa langsung Dan bandingkan, komparasinya ya. kan? Makanya sebagai penumpang saya bisa banyak bicara lah bagaimana kemudian bertanya langsung kepada Wadirut Injourney Airport. Dengan senang hati. Mbak El. Pak Wadirut, Ya. ini udah di Terminal 3, terminal yang paling, ini kita sebut paling sibuk di Paling Indonesia megah, kan? Paling megah, Paling besar di paling Indonesia. besar di Indonesia, dan tentu aja lihat nih, udah suasana Natal dan Tahun Baru. Waduh, ini kayaknya ini kado terbanyak di Natal nih kayaknya tuh. Kita udah exciting banget. Pak Wadirut, pastinya kalau setiap Tahun Baru dan Natal kan tentu aja bandara itu salah satu yang paling sibuk. Betul. Penumpangnya berlipat-lipat. Nah, Pak Wadirut, bagaimana persiapan dari Injourney Airports menyiapkan Natal dan Tahun Baru kali ini? Jadi Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini untuk Bandara Soekarno-Hatta saja itu traffic mungkin kurang lebih pergerakan penumpang sekitar 3 juta. Itu berarti naik berapa kali lipat Pak Wadirut Itu dari hari sekitar biasa? 3-4%. Dengan pergerakan segitu, kita kan memang bukan hanya Natal saja ya, tetapi di peak season itu kita selalu ada tematik. Jadi kalau ini belakang kita ini focal point nih. Focal point-nya untuk Nataru ini berupa model gift ya, Iya, kotak-kotak dan segala kado-kado macam. Natal ini. Dan memang di beberapa kesempatan untuk proses Nataru ini, kita bukan selain hanya focal point, kita juga menyiapkan ada booth untuk melayani sepenuh hati, Ya. yang memang petugas akan standby 24 jam. Kemudian kita juga ada atraksi-atraksi bagaimana pelayanan-pelayanan kepada penumpang memberikan customer experience. Oh, ini banyak kejutan ya? Kejutan. Jadi Seperti nuansa Natal ya kan akan Iya. dapat, nanti juga dapat kejutan, dapat kado nih dari kejutan. Injourney Airports. Nanti ada performance musik, Iya. ada parade Santa, kemudian ada gift yang tiba-tiba untuk penumpang. Jadi jangan dikasih tahu semua kali ya. Di spill dikit nggak Iya, apa-apa. Biar ada surprise nanti Tapi surprise. paling tidak kan buat kita kalau mau terbang, spare waktu lebih panjang kan Betul, untuk betul. menikmati journey Iya. di airport. Salah satunya di Terminal 3 ini kan Pak Wadirut. Kita kan selalu ini ya Mbak, meng-capture juga kebutuhan dari pelanggan. Khususnya kalau trafficnya tinggi, pasti juga kan kondisi di terminal ini kan penuh. Maka informasi sangat penting. Untuk itu di fase Nataru ini, kita juga menambah jumlah personil khusus untuk customer service. Tapi customer service-nya customer service mobile. Jadi mereka akan disebar di beberapa titik. Kita bisa lihat mereka Betul. mobile, kita bisa Mobile. ketemu dan bisa bertanya apapun. Apapun. Melayani sepenuh hati tadi. Betul. Bahkan mereka juga yang bisa nyamperin ke penumpang. Oh, bertanya ada Kalau misalnya ada keperluan kebingungan apa, segala macam, terlihat kira-kira apa yang ya. bisa dibantu? Gitu. Pak Wadirut, ini kan saya ini kan penumpang, sering juga di Terminal 3 ini. Kalau udah peak begini Pak Wadirut, biasa ya soal hospitality tadi, ada aja kemudian komplain-komplain kami nih Betul. sebagai penumpang. Bagaimana Pak Wadirut kemudian menjamin kami kalau kami punya komplain, pastinya biasanya kan sudah padat, beberapa hal jadi tertunda, lalu nanti terganggu, terkendala dan lain-lain. Problem-problem kami selama peak season saat Nataru ini, bagaimana kemudian selain tadi Pak Wadirut bilang ada Customer service mobile. hal lainnya Pak Wadirut jamin kami bahwa kami tetap merasa nyaman di sini. Iya. Pertama memang kita dari persiapan untuk proses Nataru ini mulai dari operasionalnya, fasilitasnya maupun dari sisi people-nya. Nah, kalau tadi Mbak nanya kira-kira menjaminnya seperti apa? Iya. Jadi memang petugas kita semua diarahkan bahwa penyelesaian komplain itu harus cepat. Harus cepat. Karena cepat itu merefleksikan kita memang benar-benar peduli dengan
dengan keluhan pelanggan. Nah, di sini selain customer service mobile tadi, ada juga pos-pos yang memang secara ditempatkan di titik-titik tertentu, sehingga kalau penumpang mau ada komplain segala macam atau bertanya informasi dan sebagainya, itu bisa melalui kanal-kanal tersebut. Oh, Dirut, isu paling menurut saya juga buat saya sebagai penumpang juga itu buat saya ini memang cukup melelahkan ya. Karena rame, antri panjang Pak Wadirut untuk bagasi dan pelaporan dan juga ketika ngambil bagasi kalau sudah landing. Itu gimana Pak Wadirut? Bagaimana ini kendala penumpang ini bisa diatasi kemudian nggak terlalu lama? Betul. Saya pernah 1 jam lebih loh Pak Wadirut. Oh ya? Buat di area check-in? Oh, bagasi. Ngambil bagasi, termasuk juga kalau udah lagi peak season gitu, lumayan lama Pak Wadirut. Pertama, sebelum ngambil bagasi dulu ya, kalau yang untuk keberangkatan, kita selain ada check-in counter yang sifatnya statis, kita juga menyediakan self check-in. Jadi kalau misalnya penumpang yang tidak langsung menggunakan yang statis, dia bisa menggunakan self check-in. Nah, sementara kalau untuk bagasi, memang kita juga mendengar ada keluhan-keluhan di Terminal 3 khususnya yang memang secara durasi untuk first bag dan last bag-nya itu lumayan lama gitu ya. Nah, hari ini kita sedang berproses. Memang daya untuk first bag-nya itu kita targetkan 15 menit, kemudian last bag-nya itu 30 menit. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi. Tapi memang secara perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini menunjukkan prosentase yang signifikan terkait dengan perubahan untuk waktu pengambilan bagasi. Jadi sebetulnya keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan, Pak Wadirut ini udah tahu ya sebetulnya. Jadi tetap mencari solusi. Betul. Pertama, kita kalau mau memperbaiki sesuatu, kita tidak boleh mengindahkan apa yang menjadi keluhan dari pelanggan. Satu orang pun penumpang seperti saya komplainnya juga berharga. Dia kan? punya hak mendapatkan pelayanan. Iya dong. Ya makanya saya tuh kadang sakingnya saya tahu bahwa nunggu bagasi lama. Akhirnya Pak Wadirut saya malas beli oleh-oleh kalau lagi di luar kota karena nanti bagasi lama. Ini yang harus mungkin tadi Pak Wadirut sudah menjanjikan kita ada perbaikan dari situ ya. Dalam 1-2 bulan ke depan kita akan ada perbaikan gitu. Pak Wadirut, yang saya suka dari Terminal 3 ini tentu aja modern, luas. Ini kan memang, tapi juga tentu aja nih, pohon di mana-mana, suasana hijau, di tengah modernisasi, di airport yang minimalis, modern seperti ini, tetap mengutamakan ini hutan tropis kita gitu, hijau, cakep, indah, dan ya saya suka banget. Nah, apakah kemudian ini tuh memang bahwa hutan tropis adalah kelebihan kita, keistimewaan kita, tapi ada pesan apa yang mau disampaikan oleh Injuni Airport dengan membawa pesan hutan tropis di dalam bandara internasional ini? Terminal 3 itu memang penuh dengan nuansa hijau. Kita memang mengakomodir atau mengadop konsep keanekaragaman ya, hayati. Indonesia itu kan memang sangat identik dengan itu. Tapi selain dari itu, ada message juga bahwa kita ingin memberikan di dalam arsitektur yang modern, yang megah, itu ada nuansa-nuansa alami yang memberikan suasana psikologis kepada passenger kita itu lebih fresh. Lebih fresh. Jadi kalau Mbak lihat kan dari mulai check-in, kemudian di arrival juga kan semua serba hijau tuh ya. Nah, itu memang satu message yang memang kita ingin bentuk. Dan mungkin sebagai informasi juga bahwa Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 khususnya, ini kan sudah beberapa tahun ini ikut penilaian Skytrax. Skytrax itu lembaga independen standar dunia. Kualitas penerbangan. Dan itu dari UK. Dunia terbaik ya. Tiap tahun mereka akan melakukan validasi, evaluasi dan melihat bahwa kira-kira ini layak apa tidak. Nah, tahun 2024 Terminal 3 Soekarno-Hatta ini urutan ke-28. Tahun 2025 urutannya 25. Naik 3 peringkat. Naik 3 peringkat. Dan secara bintang tadinya itu 2024 itu bintang 4. Tapi bintang 4-nya belum full. Nah, alhamdulillah tahun 2025 bintang 4 full. Target kita ke depannya bintang 5. 5 terbaik ya? Bintang 5. Bintang 5 ya. Sementara kalau untuk target terbaik di dunia itu kita targetkan di masuk 10 besar. Dari 25 ke 10 besar. Secara roadmap sebenarnya di 2029. Tapi kami optimis bahwa dengan percepatan yang kita lakukan ini bisa lebih cepat. Pak Wadirut, saya sih sebagai bangsa Indonesia, tadi yang Pak Wadirut sampaikan, tentu aja saya bangga bahwa kita punya bandara yang semegah ini dengan nuansa tropis. Itu kan
value itu kan yang Betul. menjadi keunikan kita ya. Nah Pak Wadirut, kita tentu aja berharap tadi ya, bagaimana kemudian bandara ini nggak sekedar megah, tapi juga tadi Pak Wadirut, mendengarkan ya kami hospitality tadi menjadi prioritas. Betul. Karena tadi Pak Wadirut sudah sampaikan satu penumpang pun keluarnya sangat berharga. Ya. Nah tapi tadinya memang bagaimana kemudian PR-nya Pak Wadirut adalah service atau hospitality yang seperti kami dapatkan ini juga bisa rata Betul. di 36 bandara lainnya. Betul, Jadi iya. Pak Wadirut menjaminkah kemudian kepada kami bahwa kita akan lakukan hal yang sama di semua bandara itu Pak Wadirut? Jadi memang secara arsitektur bandara kita tuh beda-beda. Tapi standar pelayanan itu kita berlakukan ke seluruh bandara kita. Nah, kita punya program dalam konteks customer experience itu namanya IMPEX. Impact. Kita akronimnya IMPEX itu In Journey Airport Movement to Accelerate Performance in Customer Experience. Itu ininya ya. Iya. Value dari Value-nya. Incheon Nah, Airport. Itu semua terbungkus dalam melayani sepenuh hati. Apa sih impact itu? Impact itu kita main di 6 pelayanan yang harus kita berikan. Mulai dari yang aman, tempat yang aman, kemudian tempat yang bersih, informasi yang jelas, kemudian positive interaction, fasilitas yang available dan visible. Nah, itu hal-hal itu yang kita coba deliver kepada pengguna jasa melalui IMPEX tadi. Jadi arsitekturnya terminal ini berbeda-beda, tetapi standar pelayanannya satu. Pak Wadirut, ini terima kasih sudah diajak jalan-jalan di terminal tadi 1C yang local heritage, lucu, saya suka banget. Lalu sekarang tentu aja terminal 3. Nah Pak Wadirut, sebelum saya kembali melanjutkan jalan-jalan Aktivitas di bandara, jalan-jalan, saya suka banget memang bandara. Saya tuh tadi saya bilang nggak sekedar karena terbang, saya nggak terbang aja, saya senang banget menikmati kulineran di sini dan jalan-jalan. Nah Pak Wadirut, bagaimana tadi kemudian menjamin kepada kami bahwa pelayanan seperti ini bisa Pak Wadirut komitmen untuk selalu memperlakukan pelayanan yang terbaik kepada kami para penumpang. Kami dari Journey Airport selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa. Dalam hal ini kita punya tagline melayani sepenuh hati. Nah, saya juga ingin mengajak kepada masyarakat bahwa airport ini sebenarnya kami pengelolanya, tapi pemilik sesungguhnya adalah masyarakat Indonesia. Wah, Sehingga keberadaan airport ini akan semakin bermanfaat ketika masyarakat Indonesia juga berkontribusi. Nah, kita kan lagi berproses nih untuk mengikuti ajang Skytrax. Jadi kesempatan ini saya mengajak masyarakat Indonesia untuk vote, terutama untuk Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan juga Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, untuk bagaimana kita membuat bandara Indonesia itu bersinar di mata dunia. Oh, jadi itu tuh vote sebanyak-banyaknya ya? Iya. Jadi penilaian itu bukan hanya sekedar vote, sebelum divalidasi harus ada vote dulu. Oke. Setelah vote baru diaudit. Wah, Jadi kayaknya- vote ini sangat iya, penting. iya, iya. So, suara pelanggan sangat berguna, suara pelanggan juga sangat bermanfaat untuk vote ini. Wah, kayaknya kalau tadi dapat tugas untuk kasih vote, kayaknya itu kelebihan kita deh. Kelebihan kita bangsa Indonesia Pak Wadirut, Iya, karena kita tuh pride kita tinggi banget sebagai Betul. bangsa Indonesia dan kita menang, dan apalagi kalau Indonesia itu bisa bersinar di Iya. mata dunia. Kayaknya itu tugas mudah deh. Yuk kita vote bahwa pelayanan bandara Indonesia itu bisa unggul Iya. dalam kualitas Skytrax. Makasih Pak Wadirut untuk Makasih, kesempatannya hari ini. makasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga bandara ini, karena tadi Betul. Pak Wadirut sampaikan bandara ini milik kita bersama. Terima kasih. Makasih Pak Wadirut.